Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septani Putri dari kelompok 5 yang akan membuka video presentasi kelompok 5 kali ini dari mata kuliah Pendidikan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Aham dan MPD. Adapun materi yang akan kami presentasikan berjudul keaksaraan. Sebelum memulai kepada penyampaian materi tentang pendidikan keaksaraan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Septani Putri. Yang kedua ada Dinda Tasya Aulia. Yang ketiga ada Hoerudin. Dan yang keempat ada Reni Siti Nuraini. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep pendidikan non-formal. Pendidikan dilaksanakan dalam dua jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah, atau jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Ishak Abdullah dan Ugi Suprayogi tahun 2011 halaman 17 menyatakan bahwa pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur atau sistem pendidikan sekolah, baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan, yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah memiliki tujuan supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong ke arah kemajuan, gemar berpartisipasi memperbaiki kehidupan mereka. Maksud dari kalimat tersebut adalah apapun yang dipelajari oleh masyarakat dalam pendidikan non-formal hendaknya mampu membantu mereka dalam memperbaiki kualitas hidupnya secara nyata dan tidak dijanjikan dalam kurun waktu yang lama atau yang akan datang, sehingga masyarakat yang sudah belajar dalam satuan pendidikan non-formal mampu meningkatkan taraf hidupnya sesegera mungkin. Menurut Santoso S. Hamijo dalam Saleh Marzuki tahun 2010 halaman 106. Yang selanjutnya adalah program-program pendidikan non-formal. Adapun program tersebut adalah yang pertama program keaksaraan atau pemberantasan buta aksara, yang kedua adalah program pendidikan anak usia dini, yang ketiga ada program pendidikan kesetaraan, yang keempat ada program pendidikan pemberdayaan perempuan, yang kelima ada program pendidikan keterampilan hidup, yang keenam ada program pendidikan kepemudaan, yang ketujuh adalah pembinaan kelembagaan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat atau kursus-kursus. Yang selanjutnya pilar kebijakan pendidikan nasional, di mana salah satu pilarnya yaitu perluasan akses pendidikan keaksaraan. Yang pertama, perluasan kerjasama lintas sektor, yang lembaga instansi terkait baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan. Yang kedua, penguatan kerjasama penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dengan perguruan tinggi, unit pelaksanaan teknis pendidikan luar sekolah, dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, pemanfaatan berbagai potensi sumber daya yang tersedia di masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan. Yang keempat, penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan yang dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada daerah-daerah yang dengan jumlah penduduk buta aksara tertinggi. Yang selanjutnya masuk ke dalam pengertian pendidikan keaksaraan dasar. Pendidikan keaksaraan dasar merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara laten agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar yang memberikan peluang untuk beraktualisasi potensi diri. Menurut Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2015 halaman 3. Nah, dalam tujuan pendidikan keaksaraan dasar, setiap program pendidikan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu juga dengan program pendidikan keaksaraan dasar. Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyebutkan 3 tujuan pendidikan keaksaraan dasar, yaitu 1. Memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 sampai 59 tahun yang belum dapat membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempercepat penuntasan penduduk buta aksara di Indonesia. Menurut Hiryanto, pada tahun 2008 menyebutkan perlunya pemberantasan buta aksara dikarenakan 1.
Melek aksara merupakan hak dasar bagi setiap orang sekaligus sebagai kunci pembuka bagi pemeroleh hak-hak dasar lainnya. Yang kedua, masalah buta aksara sangat terkait dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Yang ketiga, buta aksara berdampak terhadap pembangun bangsa, yaitu rendahnya produktivitas masyarakat, rendahnya kesadaran untuk menyekolahkan anak atau keluarganya, rendahnya kemampuan mengakses informasi, sulit menerima inovasi atau pembaharuan, dan rendahnya indeks pembangunan manusia. Nah, dalam kurikulum pendidikan keaksaraan dasar, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Rahman dalam Suprijanto pada tahun 2007 menyatakan bahwa kurikulum untuk pendidikan luar sekolah biasanya sangat sederhana dan sesuai kebijakan pemerintah setempat, mengandung pengetahuan dasar dan praktis. Kemudian, menurut Mustafa Kamil pada tahun 2011 menyebutkan bahwa ketika kurikulum pendidikan non-formal akan dikembangkan, perhatian pertama yang perlu dijadikan acuan adalah kondisi warga belajar, karena warga belajar pendidikan non-formal memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan pendidikan formal. Nah, menurut Amalia Rizky, pada tahun 2012, sebagai suatu layanan pendidikan sudah seharusnya pendidikan keaksaraan dasar juga memiliki kurikulum yang dijadikan sebagai acuan pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada intinya, kurikulum pendidikan keaksaraan disusun berdasarkan filosofi dan sifat program, kebutuhan kelompok sasaran, dan dipadukan dengan kebijakan yang diambil secara nasional. UNESCO dalam Kusnadi 2005-128 menyebutkan beberapa kriteria dalam penyusunan kurikulum pendidikan keaksaraan adalah 1. Isi kurikulum bersifat fungsional yang menunjukkan pengembangan logis dari konsep yang satu ke konsep berikutnya. 2. Mengembangkan kecakapan keaksaraan secara berkelanjutan. 3. Dirancang secara konsentris yang memungkinkan warga belajar untuk menilai kembali konsep yang telah dibelajarkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan menggunakan kecakapan yang ingin dicapai. 4. Kurikulum pendidikan keaksaraan perlu disusun secara luas yang memungkinkan penambahan, perluasan, dan pengembangan materi sehingga memenuhi kebutuhan warga belajar. Faktor pendukung dan penghambat pendidikan keaksaraan. Proses pembelajaran tentunya mempunyai faktor pendukung maupun penghambat program. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari internal maupun eksternal. Menurut Suprijanto 2007-52, dalam proses belajar tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal maupun eksternal dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yakni faktor fisik dan faktor non-fisik. Faktor internal fisik mencakup ciri-ciri pribadi seperti umur, pendengaran, dan penglihatan. Faktor internal non-fisik termasuk tingkat aspirasi, bakat, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal fisik meliputi lingkungan dan sarana dan prasarana belajar seperti keadaan ruangan, perlengkapan belajar, dan lain-lain. Faktor eksternal non-fisik mencakup dorongan dari keluarga dan teman. Program Akselerasi Pendidikan Keaksaraan Dasar. Program Akselerasi Pendidikan Keaksaraan Dasar diimplementasikan di suatu lembaga pendidikan non-formal bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Implementasi program Akselerasi Pendidikan Keaksaraan Dasar meliputi tahap persiapan dengan komponen-komponen yang harus dipersiapkan.
antara lain peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, dan biaya. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pendidikan yang meliputi pelaksanaan pembelajaran dengan rentang waktu 3-6 bulan dan penentuan jadwal pembelajaran ditentukan bersama peserta didik. Kurikulum dan media pembelajaran juga berdasarkan kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan keadaan lingkungan setempat. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran pun dapat menggunakan metode pembelajaran yang mengacu pada identifikasi kebutuhan peserta didik. Tahapan terakhir dalam program akselerasi pendidikan keaksaraan dasar adalah penilaian. Ketika program ini diimplementasikan juga akan memunculkan penghambat di samping faktor pendukung. Pendidikan keaksaraan fungsional secara lebih teknis dapat ditegaskan mengenai pendidikan keaksaraan merupakan bentuk layanan PNF untuk membelajarkan masyarakat buta aksara agar memiliki keterampilan baca, tulis, hitung, dan kemampuan fungsional untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Keaksaraan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal PNF bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan calistung, baca, tulis, hitung, dan setelah mengikuti program ini, hasil belajarnya mereka memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa Indonesia, serta menggunakan atau berfungsi bagi kehidupannya. Artinya mereka tidak hanya memiliki kemampuan, keaksaraan, dan keterampilan, atau bermata pencaharian saja, tetapi juga dapat survive dalam dunia kehidupannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Hoirudin. Definisi keaksaraan mengacu pada hasil deklarasi dari seminar di Toronto tentang literasi di negara-negara industri seperti yang dikutip Gillespie. 1. Keaksaraan adalah hak asasi manusia untuk memajukan manusia di seluruh dunia. 2. Keaksaraan adalah masalah utama yang tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara industri. Hal ini menandai dan mempengaruhi kemiskinan, pengangguran, keterasingan, dan struktur sosial individu dan masyarakat. 3. Keaksaraan lebih dari sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kebutuhannya tercipta dari kemajuan teknologi yang membutuhkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman menguasai keaksaraan dasar. Keaksaraan berarti penguasaan, pemahaman, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan dan kondisinya. 4. Keaksaraan merupakan cara membangun masyarakat dengan memajukan perubahan sosial dan individu, keaksaraan, kesempatan, dan pemahaman global. 5. Kebutuhan keadilan yang merupakan masalah keaksaraan harus dicapai dengan melaksanakan semua cara dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut John Hunter, ada 3 kategori dasar tentang definisi keaksaraan. Setiap kategori didasari oleh asumsi yang sangat berbeda dari peran keaksaraan dalam kehidupan setiap individu dan dalam kehidupan masyarakat, yaitu 1. Keaksaraan merupakan seperangkat keterampilan dan kemampuan atau kompetensi dasar. 2. Keaksaraan sebagai dasar yang penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. 3. Keaksaraan merupakan refleksi dari kebijakan dan kenyataan struktural. Tujuan pendidikan keaksaraan terdapat 6 tujuan dari penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, yaitu 1. Membelajarkan masyarakat buta aksara atau warga belajar agar mampu membaca, menulis, dan berhitung, serta berbahasa Indonesia memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang benar-benar bermanfaat bagi peningkatan mutu dan taraf hidupnya. 2. Mengembangkan kemampuan warga belajar dalam memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapi oleh mereka. 3. Melatih warga belajar untuk menggunakan keterampilan dan kompetensi keaksaraan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memotivasi warga belajar sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri dengan menggunakan kompetensi keaksaraan. 5. Mengembangkan kemampuan berusaha atau bermata pencaharian sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. 6. Mengembangkan kemampuan dan minat baca warga belajar sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat gemar membaca dan masyarakat belajar. Hakikat pendidikan keaksaraan fungsional. 1. Hakikat pragmatisme. 2. Hakikat pendidikan atau progresivisme. 3. Hakikat pendidikan atau konstruktivistik. 4. Hakikat pendidikan atau humanistik. 5. Hakikat pendidikan atau behavioristik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.